Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ripal Akirasani. Saya berasal dari kelas S1D. Saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah kalimat bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Baik, selanjutnya ciri-ciri paragraf. Dalam suatu paragraf biasanya memiliki sebuah ide pokok yang disampaikan melalui setiap kalimat yang ditulis oleh pengarang. Dalam sebuah paragraf memiliki kalimat topik dan kalimat pengembang yang berfungsi untuk menyampaikan suatu gagasan utama si penulis dalam karangannya. Di dalam sebuah paragraf juga terdapat kalimat penjelas yang isinya tentang sebuah rincian dari kalimat topik. Berarti sebuah karangan hanya memiliki satu kalimat topik, tetapi terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Dalam sebuah jenis karangan biasa, penulis dari awal setiap paragraf dibuat agak masuk ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Setiap paragraf sebuah tulisan atau karangan tersusun minimal 2 baris kalimat. Selanjutnya, unsur paragraf. Unsur paragraf yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. 2. Kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembang kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. 3. Kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. 4. Transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada 2 macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antar induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antar kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. 5. Penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Fungsi paragraf yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkai kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga,
untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, untuk memudahkan pengandalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Syarat-syarat penggunaan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami, kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti penggunaan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran atau paralelisme. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlakukan dengan pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat membacanya yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal, yaitu penyusunan kalimat topik, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, pengembangan detail-detail penjelasan tepat, dan penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Struktur paragraf. Paragraf memiliki struktur yang membuatnya menjadi karangan yang utuh. Berikut adalah struktur paragraf. 1. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau ide pokok dari sebuah paragraf. 2. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang sifatnya khusus, digunakan sebagai sarana untuk memberikan penjelasan mengenai ide pokok yang ada di kalimat utama. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan isi, berdasarkan fungsinya, berdasarkan letak. Baik, langsung saja kita menjelaskan paragraf berdasarkan isinya. Paragraf berdasarkan isinya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Sedangkan paragraf narasi runtut cerita yaitu paragraf yang pola pengembangnya dimulai dari urutan tindakan ataupun perbuatan yang menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu. Ciri-cirinya memiliki karakter, konflik, dan pengaturan. Biarkan kisah itu diceritakan satu demi satu, memiliki sudut pandang. Contohnya, jam istirahat Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya mengadahkan ke langit-langit perpustakaan, tersenyum dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan
melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Ciri-cirinya representasi objek termasuk panca indera seperti bentuk, rasa, warna, suara, dan lain-lain. Jelaskan objek yang sangat jelas. Banyak kata sifat ditemukan dengan menggunakan kalimat yang tinggi dan rendah. Contoh, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak sempurna. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Ciri-cirinya: buku ilmiah atau non-fiksi, memiliki tujuan informatif, ditulis berdasarkan fakta atau hasil penelitian, tambahan bukti dalam bentuk data seperti contoh, tabel, grafik, dan sumbernya. Mencoba mempengaruhi si pembaca. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluh dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal, sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70% sebaiknya. Permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yakni memiliki kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Disertai dengan kalimat-kalimat penjelas berupa alasan yang didukung oleh fakta. Contoh, data statistik, grafik untuk lebih meyakinkan pembacanya, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang logis dan berdasarkan gagasan utama yang disampaikan di awal kalimat. Paragraf ini adalah paragraf non-fiksi atau penulis ilmiah. Alasan kuat dalam bentuk data dan fakta untuk dipercaya pembaca. Kesimpulan diakhiri paragraf untuk memperkuat pendapat sebelumnya. Contohnya, biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetapi tetap saja para murid harus membayar beberapa biaya untuk keperluan sekolah seperti baju, buku, dan lain-lain. Mahalnya biaya pendidikan ini tidak hanya sebatas pada sekolah dasar saja, tetapi hingga di perguruan tinggi. Bahkan biaya untuk menempuh pendidikan di kampus amat sangat mahal karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada pengurus-pengurus tinggi. Banyak anak-anak yang sesudah lulus dari SMA lebih memilih untuk mencari pekerjaan saja daripada melanjutkan di perguruan tinggi. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidaklah merata dan hanya terkonsentrasi kepada orang yang mampu saja. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, pendidikan tinggi hanyalah sebuah angan-angan. Selanjutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha meyakinkan
pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis si penulis. Paragraf persuasi banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, main, mari, dan sebagainya. Biasanya mengutamakan kesepakatan pendapat dan menghindari konflik supaya kepercayaan pembaca tidak hilang. Ciri-cirinya menggunakan bahasa yang menarik untuk mempermudah pembaca, menggunakan kata-kata dengan undangan yang mudah supaya meyakinkan seseorang. Fakta-fakta harus membuat percaya apa yang disampaikan. Contohnya, pendidikan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Dengan pendidikan, kita bisa mendapat dan menjadi apapun yang kita inginkan. Pendidikan juga dapat mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bisa kita raih dengan belajar yang giat, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lain. Bila kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia, karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Akibatnya, kita tidak dapat menggapai cita-cita. Oleh sebab itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai cita-cita. Baik, selanjutnya paragraf berdasarkan fungsinya. 1. Paragraf pembuka. Jenis alinea ini terletak di awal sebuah tulisan, entah itu di dalam subbab atau bab buku maupun di awal sebuah karangan. Paragraf ini berfungsi untuk mengungkapkan sebuah aspek pokok pembicaraan dalam suatu tulisan. Selain itu, paragraf pembuka juga mempunyai fungsi lainnya, yaitu menghantarkan pokok-pokok pembicara tulisan untuk menarik perhatian dan minat pembaca yang hendak membaca tulisan yang disajikan, memberikan gambaran secara keseluruhan isi dari tulisan yang hendak disajikan oleh penulis. Dalam penyajiannya, salah satu jenis paragraf ini haruslah disajikan secara menarik. Agar hal tersebut terjadi, sebuah alinea pembuka bisa menggunakan unsur-unsur di bawah ini, yaitu kutipan, peribahasa, dan anekdot, uraian mengenai pentingnya pokok pembicaraan, pendapat atau pernyataan si penulis, pengalaman pribadi penulis yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam tulisan, maksud dan tujuan penulis menyusun tulisan tersebut, pertanyaan penulis kepada pembaca. Biasanya pertanyaan ini berbentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya retorika. Contoh kalimat pembuka: siapa yang tidak mengenal kota Yogyakarta? Kota gudeg ini memiliki sejumlah tempat wisata yang sudah dengan ikonik oleh wisatawan. Tempat-tempat tersebut antara lain Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, dan Malioboro. Kota yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini kini mempunyai sejumlah tempat wisata baru yang patut dikunjungi. Tempat-tempat wisata tersebut beberapa di antaranya dapat dijumpai di pusat kota Yogyakarta. 2. Paragraf pengembang merupakan alinea yang berfungsi untuk mengembangkan topik pembicara dalam suatu tulisan. Jenis paragraf ini bisa berisi contoh-contoh, inti permasalahan, ataupun uraian pembahasan. Misalnya terletak di tengah-tengah tulisan dan terkadang bisa ditulis secara panjang. Fungsi lain yang mesti dipenuhi alinea ini adalah menjelaskan hal yang akan diuraikan di paragraf berikutnya, meringkas pembahasan di paragraf sebelumnya, mempersiapkan dasar atau landasan untuk kesimpulan atau sebuah tulisan.
3. Paragraf peralihan. Paragraf yang menjadi jembatan bagi dua paragraf utama, baik itu paragraf pembuka dengan pengembang maupun antar pengembang dan penutup. Alinea ini biasanya ditulis secara singkat, tidak seperti alinea lain yang bisa ditulis secara panjang. Fungsi utama paragraf peralihan adalah untuk memudahkan pembaca beralih dari satu gagasan paragraf pertama menuju ke gagasan paragraf selanjutnya. Contohnya, tiba-tiba dari kamar dekat dapur terdengar suara tangisan seorang wanita. Semua anak muda itu pun kaget. Kobil dan Jamal berniat untuk menyelidikinya. Sesampainya di depan kamar dekat dapur itu, suaranya semakin keras terdengar. Tiba-tiba nenek penghuni rumah tua itu muncul di belakang mereka dan tangisan seorang cewek itu pun menghilang. 4. Paragraf penutup. Paragraf penutup ialah alinea ini terletak di akhir tulisan, baik tulisan di sebuah subbab, bab maupun penghujung sebuah karangan. Paragraf berfungsi sebagai simpulan atau sebuah tulisan sekaligus penutup dari tulisan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat alinea penutup, yaitu paragraf tidak boleh ditulis terlalu panjang. Paragraf harus berisi kesimpulan sementara atau kesimpulan akhir sebuah tulisan. Harus bisa menimbulkan kesan tersendiri bagi para pembaca. Contohnya, berdasarkan penjelasan yang ada di atas, kita bisa simpulkan bahwa jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya terdiri atas 4 jenis, yaitu paragraf pembuka, isi paragraf selingan, dan paragraf penutup. Tiap paragraf ini mempunyai ciri dan fungsinya masing-masing. Meski begitu, keempat jenis paragraf ini bisa saling melengkapi, terutama jika dituliskan dalam suatu karangannya ataupun suatu tulisan. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Deduktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Ciri-ciri paragraf deduktif: A. Diawali dengan pernyataan umum. B. Diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas bersifat khusus. Contoh, orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh, karena tidak selamanya orang yang pendiam adalah pecandu narkoba, berkepribadian sombong, penderita kelainan jiwa, atau seorang teroris. Orang pendiam hanyalah orang yang tidak pandai banyak bicara, sekaligus tidak terlalu senang berada di tempat ramai atau terlalu lama. Induktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. 1. Generalisasi adalah pola pengembang paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 2. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Pola ini berdasarkan anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang yang lain. 3. Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Ciri-ciri paragraf induktif: A. Diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus. B.
lalu digeneralisasikan menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan penjelasan-penjelasan khusus. C. Kesimpulan sekaligus kalimat utama terletak di akhir paragraf. Contoh, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembang budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif dan efisien. Selanjutnya, paragraf campuran. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Jenis-jenis pengembangan pola paragraf dan contohnya: pola klimaks dan anti klimaks. Macam-macam pola pengembangan paragraf. Yang pertama ialah pola klimaks atau anti klimaks. Pengertian pola klimaks ialah pola dalam suatu paragraf yang mengandung gagasan utama untuk diperinci, mulai dari bawah hingga puncak atau paling atas. Klimaks sendiri merupakan sebuah bagian karangan yang berisi konflik tertinggi dalam sebuah peristiwa untuk diceritakan atau dideskripsikan. Di bawah ini terdapat contoh pola klimaks, yaitu sebagai berikut. Alat transportasi di zaman sekarang ini telah berkembang menjadi lebih canggih. Pada zaman dahulu, ketika seseorang ingin berpergian, harus jalan kaki untuk menempuh perjalanan terlebih dahulu. Bahkan selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan ini juga cukup lama. Selain itu, orang-orang yang berpergian dengan tujuan jauh harus menjelajahi bukit, melewati hutan, dan menyeberangi sungai untuk sampai di tempat tersebut. Setelah itu, manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi setelah proses penjinakan hewan tadi seperti unta maupun sapi. Hewan yang dipilih tadi kurang efisien untuk dinaiki karena hanya bisa membawa satu orang atau dua orang saja. Setelah itu, manusia mencoba membuat alat transportasi yang lebih berinovasi lagi dengan teknik lebih modern dan canggih. Kendaraan mulai diciptakan manusia dengan bahan bakar dan mesin tertentu seperti kapal laut dan pesawat. Kapal laut dan pesawat ini dapat digunakan untuk membawa manusia dengan mudah, cepat, dan lebih efisien agar sampai ke tempat tujuan. Jenis pola pengembangan paragraf selanjutnya ialah pola anti klimaks. Pengertian pola anti klimaks ialah sebuah paragraf yang gagasan utamanya diperinci dari yang paling tinggi dan perlahan-lahan disertai dengan gagasan penjelas yang lebih rendah. Pola ini merupakan sebuah pola dalam karangan yang masalah atau konfliknya diturunkan hingga menjadi konflik terendah secara berangsur-angsur. Pola sudut pandang. Pernahkah Anda memperhatikan sudut pandang ketika berbicara maupun menulis? Pasti sudah. Namun sering kita hanyalah menggunakan sudut pandang orang pertama saja, yang notabene-nya menggambarkan diri sendiri sebagai karakternya. Ternyata sudut pandang pun bisa mempengaruhi pola pengembang paragraf sebuah teks. Macam-macam pengembang paragraf selanjutnya ialah pola sudut pandang. Pengertian pola sudut pandang ialah jenis pola paragraf yang berhubungan dengan sudut pandang atau posisi penulis dengan berdasarkan persepsi di dalam karangan. Di bawah ini terdapat contoh pola sudut pandang.
yaitu sebagai berikut. Pola pertentangan dan perbandingan. Jenis-jenis pola pengembang paragraf selanjutnya ialah pola pertentangan dan perbandingan. Pengertian pola perbandingan ialah sebuah pola yang membandingkan dua objek atau lebih dengan persamaan tertentu dalam paragraf. Sedangkan pola pertentangan ialah jenis pola dalam dua objek atau lebih dalam paragraf yang cenderung berbeda. Biasanya dalam paragraf eksposisi selalu menggunakan pengembangan pola pertentangan dan pengembangan paragraf berupa pola pertentangan dan perbandingan sebagai berikut. Contohnya, bahan bakar minyak tanah telah dialihkan menjadi gas LPG 12 kg dan 3 kg oleh pemerintah. Penggunaan gas LPG ini dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan rumah tangga seperti halnya minyak tanah dengan harga murah. Menurut pendapat pemerintah, minyak tanah memang perlu dikonversikan menjadi gas LPG karena sekarang ini biaya produksi minyak tanah telah menambung. Di sisi lain, ada pula anggapan bahwa gas LPG dapat digunakan dengan lebih murah dan mudah. Pola analogi. Macam pola pengembangan paragraf selanjutnya ialah pola analogi. Pengertian pola analogi bisa dibilang seperti perbandingan dua objek atau hal yang dinalar atau diungkapkan dengan berbagai persamaan yang dimiliki. Dua objek atau hal dibandingkan tadi memiliki persamaan atau dijadikan sebagai kesimpulan. Dalam konteks kehidupan nyata, paragraf analogi sering digunakan untuk berbagai kepentingan, baik itu penyampaian berita, debat, maupun dalam pembicaraan ringan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak contoh pola analogi yang meliputi tekanan yang dihadapi oleh APBN 2011. Memang cukup berat. Pola dasarnya, tekanan ini berhubungan dengan faktor-faktor tertentu. Faktor ini seperti lingkungan ekonomi makro yang semakin memburuk, pelaksanaan kebijakan fiskal yang semakin tidak optimal dalam bidang perpajakan, subsidi BBM dan bea cukai. Selain itu, ada pula faktor ini seperti biaya pengembangan melalui pencairan beberapa pinjaman yang dibatalkan. Pola contoh. Jenis-jenis pola pengembangan paragraf selanjutnya ialah pola contoh yang penggunaannya sangat mudah dan ditemukan. Pengertian pola contoh ialah sebuah pola paragraf yang gagasan utamanya diperjelas atau diterangkan lagi melalui beberapa ilustrasi atau contoh untuk memperkuatnya. Contohnya terdapat dalam sebuah paragraf tadi dapat berbentuk deskripsi maupun narasi. Di bawah ini terdapat contoh pola pengembangan berupa pola contoh yang sebagai berikut. Sejak datangnya bantuan terakhir ternyata sudah menunggu setelahnya. Bantuan kembali dibutuhkan oleh warga korban banjir di lantar kali Ciliwung seperti bantuan obat-obatan, makanan maupun pakaian. Terkadang jika beruntung mereka mengandalkan umbi-umbian untuk direbus. Namun lebih seringnya merebus dedaunan yang didapatkannya. Sekarang ini mereka hanya sebatas menggunakan pakaian yang dipakainya saat itu juga. Bahkan mulai terganggu pula kesehatan mereka karena kekurangan air bersih seperti penyakit kulit dan sebagainya. Pola kausalitas. Macam pola pengembangan paragraf selanjutnya ialah pola kausalitas. Jenis pola paragraf ini dapat dibagi menjadi pola akibat sebab dan pola sebab akibatnya. Pengertian pola sebab akibat ialah sebuah pola dalam paragraf yang mengandung sebab di awal kalimat dan diakhiri dengan akibat sebagai kesimpulan kalimat umumnya. Sedangkan pengertian pola akibat sebab ialah sebuah pola paragraf yang berisi akibat dalam kalimat khusus dan disertai dengan sebab di kalimat umumnya. Sebagai kesimpulan, singkatnya, kausalitas adalah sebutan untuk pola induktif dan deduktif dalam sebuah paragraf. Kedua jenis pola tersebut sangat populer digunakan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis. Mengapa demikian? Karena pola sebab akibat, begitu juga sebaliknya.
bisa menciptakan alur kronologi jelas yang mudah untuk dipahami. Bahkan kita tidak perlu membaca contoh spesifik dari pola deduktif, induktif ini mengingat banyak sekali teks ataupun bacaan berpola demikian. Selanjutnya, pola generalisasi. Pernahkah Anda mengklasifikasikan sesuatu atau sebuah hal secara umum? Misalnya saja banjir, gempa bumi, gunung meletus yang notabene-nya sama-sama bisa disebut sebagai bencana alam. Inilah yang dinamakan pola generalisasi dalam pengembangan paragraf. Jenis pola paragraf generalisasi ditandai beberapa hal, mulai dari penarikan kesimpulan, penalaran, dan lain sebagainya, sama seperti arti generalisasi. Pengertian pola generalisasi ialah sebuah pola paragraf yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui penalaran terfrekuensi data secara umum dan terreferensiatif di peristiwa khususnya. Jenis pola paragraf ini terdiri dari pola khusus umum dan pola umum khusus. Pengertian pola umum khusus ialah pola yang memiliki pernyataan umum di awal paragraf dan disertai dengan pernyataan khusus berikutnya untuk memperjelas. Sedangkan pengertian pola khusus umum ialah pola yang memiliki pernyataan umum di awal paragraf dan disertai dengan pernyataan khusus berikutnya di akhir kalimat. Pola klasifikasi. Pola pengembangan paragraf selanjutnya ialah pola klasifikasi. Pengertian pola klasifikasi ialah sebuah pola yang memiliki berbagai objek atau hal untuk dikelompokkan dalam satu kategori karena mempunyai persamaan tertentu. Untuk itulah terbentuk suatu kesatuan untuk dari berbagai objek atau hal yang dihubungkan. Adapun contoh pola pengembang paragraf berupa pola klasifikasi yaitu sebagai berikut. Ikan air tawar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti ikan konsumsi, ikan hias atau ikan peliharaan maupun ikan buas. Ikan hias atau ikan peliharaan dapat berupa ikan-ikan yang memiliki bentuk dan warna indah serta mudah dikembangbiakan, misalnya ikan mas, ikan arwana, ikan koi, dan sebagainya. Kemudian untuk ikan buas merupakan jenis ikan yang memangsa ikan-ikan lainnya sehingga bersifat predator, misalnya ikan arapaima dan ikan piranha. Sedangkan untuk ikan konsumsi merupakan ikan yang ekonomis, mempunyai keuntungan dan mudah dipelihara, misalnya ikan lele, ikan parai, dan ikan nilai. Pola definisi luas. Jenis-jenis pola pengembang paragraf selanjutnya ialah pola definisi luas. Pengertian pola definisi luas ialah upaya untuk menerangkan arti sebuah objek atau hal tertentu yang dilakukan oleh penulis. Penulis menggunakan pola ini untuk menjelaskan objek atau hal seperti definisi dengan contoh, definisi formal, dan keterangan lain untuk membahas keterangan arti objek tersebut. Adapun contoh pola definisi luas yaitu meliputi istilah globalisasi dapat diartikan sebagai ketergantungan dan keterkaitan antar manusia dan antar bangsa di dunia dengan kerjasama investasi, budaya populer, perdagangan, perjalanan, dan jenis interaksi lainnya. Untuk itu, ada penyempitan batas-batas di antara negara-negara di dunia. Globalisasi ialah sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh antar negara, antar individu maupun antar kelompok, sehingga dapat saling mempengaruhi, bergantung dan berkaitan satu sama lain melalui batas negara yang masing-masing. Globalisasi memiliki banyak hal yang sama karakteristiknya dengan internasionalisasi. Internasionalisasi dan globalisasi sering tertukar pengertiannya. Penggunaan pola dalam paragraf sebenarnya termasuk salah satu materi dasar yang wajib dikuasai oleh siswa. Melalui pemahaman pola paragraf inilah siswa bisa meningkatkan pengetahuannya ke tahap yang lebih tinggi
misalnya saja membuat teks, puisi, cerpen, karangan, dan lain sebagainya. Maka dari ini kita perlu memahami wawasan serta mendalami materi di atas dengan bersungguh-sungguh. Demikianlah penjelasan saya mengenai paragraf. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.